Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah amma ba'du. Baik, Bapak Ibu wali santri, wali murid pesantren progresif Al-Miftah yang saya hormati, pada kesempatan tahun ajaran baru ini di pesantren progresif Al-Miftah, tepatnya di As-Sufa Institute, nanti akan ada sharing dan kajian khusus terkait dengan ilmu parenting dalam Islam. Untuk materi pertama ini insya Allah akan menggunakan modul indahnya pengasuhan Islam. Ini sebenarnya modul diterjemah oleh Kak Erlan. Judul aslinya diambil dari kitab ini. Ini materi aslinya kitab Rokais fi Tarbiyatil Abna. Rokais fi Tarbiyatil Abna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Di pengantarnya ini penulis memuji tentang anak perempuan ini ya, dan menyitir atau mengutip ayat lillahi mulkus sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Anak perempuan itu memang istimewa, punya privilege tertentu. Bahkan ada sahabat yang bernama Wasilah bin Asqa radhiyallahu anha sampai-sampai pernah menuturkan inna min yamunnal mar'atu tabakiriha bil unsa qabla zuhur li'annallaha bada'a bil inathi. Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita ialah bisa melahirkan anak perempuan terlebih dahulu sebelum melahirkan anak laki-laki. Karena Allah lebih dahulu menyebutkan anak perempuan. Bahkan sebegitu istimewanya anak perempuan, Ibnu Athaillah rahimahullah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiznya sampai-sampai menerangkan bada'a subhanahu bidzikril inathi tashrifan lahun liyahtamma bisunihinna wal ihsani ilaihinna. Allah memulai dengan menyebutkan anak perempuan dalam rangka memuliakan perempuan, supaya ada perhatian untuk melindungi dan berbuat baik kepada anak perempuan. Kita ketahui bahwa sebelum masuknya Islam, pra-Islam itu betapa anak perempuan itu sangat didiskreditkan, termarginalisasi. Bahkan dalam sejarah disebutkan kalau dulu itu yang lahir adalah perempuan, bayi perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Saking memuncaknya stigma negatif terhadap anak perempuan, karena orang-orang kafir Quraisy itu ketika yang lahir dari istrinya itu adalah anak perempuan, mereka bahkan sampai disebutkan dalam sejarah wajahnya mirah katanya, saking tidak senangnya terhadap perempuan. Itulah mungkin kemudian yang kemudian barangkali kenapa Allah menyebut perempuan itu disebut terlebih dahulu. Ya, ini tafsirnya Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, liyuhtamma bisunihinna wal ihsan ilaihinna, untuk memberikan perhatian dan perlindungan serta berbuat baik kepada anak perempuan. Itu bagian pengantar bukunya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengantar materi atau muqaddimah. Kalau barusan itu pengantar dari penulis atau penerjemah, sekarang kita masuk pada pengantar materi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada hamba Allah serta utusan dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, berikut pula keluarga dan semua sahabatnya. Selanjutnya, sesungguhnya anak-anak adalah di antara kewajiban yang paling penting dan besar, sekaligus amanah yang mulia, yang mana seorang hamba wajib untuk memberi perhatian di dalam kehidupannya, untuk membimbing, mendidik, menasihati, dan
memberikan nilai pembelajaran kepada anak-anaknya. Ingat bahwa anak-anak kita itu adalah amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Karena banyak orang tua yang ingin anak tapi tidak punya anak. Tapi ada juga orang tua yang punya anak, ketika sudah memiliki anak, mereka tidak begitu peduli terhadap tumbuh kembang daripada anak itu sendiri. Makanya dengan adanya kajian kelas parenting ini, diharapkan nanti punya wawasan yang utuh bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan serta mendidik anak. Bukan hanya secara fisik, tapi mampu kemudian mengeluarkan semua potensi yang terdapat di dalam diri anak itu sendiri. Anak-anak adalah amanah yang begitu penting, yang Allah perintahkan untuk senantiasa memberikan perhatian dan menjaganya. Orang yang beriman tentu akan perhatian pada amanah yang ditunjukkan untuknya, sebagaimana firman Allah yang menyebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka jika diberi amanat-amanat dan janji kepada mereka, mereka menjaganya. Makanya anak itu amanah, maka ketika amanah harus ra'un, harus menjaga terhadap amanah itu. Kemudian di ayat yang lain, kalau barusan itu surah Al-Mu'minun ayat 8, di surah Al-Anfal ayat 27 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah pula mengkhianati amanah-amanah kalian sedang kalian mengetahuinya. Jadi anak itu adalah amanah, maka kita harus benar-benar memperhatikan dan menjaganya dengan sepenuh hati. Bersamaan dengan status anak-anak sebagai karunia yang istimewa bagi segenap orang tua, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang barusan sudah disinggung di pengantar penulis itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu anak-anak perempuan. Dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Itu terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 49. Anak-anak juga dijadikan Allah sebagai amanah bagi orang tua, yang mereka dituntut untuk menunaikan hak anak dan melaksanakan kewajibannya. Sederhananya, anak-anak yang Allah karuniakan itu adalah ujian bagi orang tua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi fitnah itu adalah ujian bagi orang tua. Sabar apa tidak orang tuanya. Makanya sebenarnya ketika menyaksikan anak-anak kita nakal itu, sebenarnya bukan kemudian kita selaku orang tua menghakimi terhadap sisi anak itu, tapi harus kita mempelajari kepribadian anak. Karena setiap kepala, setiap anak itu pasti punya karakter masing-masing. Dan kita sebagai orang tua harus hadir ke dunia anak tersebut, ke dalam sikap dan karakter bawaan anak tersebut. Jika para orang tua menunaikan amanahnya dengan baik terhadap anaknya sebagaimana yang Allah telah perintahkan, maka ada pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah untuk mereka di sisi Allah Ta'ala. Sebaiknya jika mereka melalaikan amanah tersebut, maka mereka telah menyingkap hukuman bagi diri mereka sesuai dengan kadar kelalaian mereka. Makanya saya pertegas lagi, ketika anak itu sebagai amanah, maka kalau amanah itu harus dijaga betul, diperhatikan betul. Cara menjaga anak itu bukan hanya menjaga secara fisik, tapi dengan cara kita mempelajari
Ya seperti sekarang kelas parenting ini bentuk dalam bagaimana kita itu benar-benar menjalankan amanah dengan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak ketika kita sudah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita punya dasar, punya bukti bahwa kita itu sudah menjalankan amanah, merawat amanah, mendidik anak dengan baik. Selanjutnya firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Jadi bahan bakarnya neraka itu kelak adalah batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang siksaannya begitu keras. Allahumma sallimna minan nar, ya Allah. Semoga kita semuanya diselamatkan dari yang namanya api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ayat ini adalah dasar yang penting berkaitan dengan kewajiban memberi perhatian pada anak untuk serius mengajar dan mendidiknya. Ya, jadi ayat ini adalah bagaimana kemudian kita benar-benar punya attention atau perhatian khusus pada anak, memberikan attention atau perhatian khusus pada anak-anak kita untuk serius mengajar dan mendidiknya. Tak kala menjelaskan ayat ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib menuturkan, ajari mereka ilmu dan didiklah mereka. Bahkan dalam pernyataan beliau yang lain yang viral di medsos itu sering dikutip oleh tokoh, azibu auladakum biwairi adzabikum fa innahum huliku li zamanin wairi zamanikum. Tanya Sayyidina Ali, didiklah anak kalian itu berbeda dengan zaman kalian, karena zaman yang mereka hadapi itu sudah berbeda dengan zaman yang kalian hadapi. Ya contohnya sekarang ini kita macam-macam lah. Ada ChatGPT, ada AI dan lain semacamnya. Orang-orang tua kita mana tahu yang namanya ChatGPT dan AI seperti apa misalnya. Maka ini menandakan bahwasanya perbedaan zaman. Jadi perbedaan zaman. Setiap generasi itu punya zaman. Setiap generasi ada zamannya dan setiap zaman ada generasinya, seperti itu. Makanya pendidikan itu harus progresif. Ya, progresif itu memang harus maju ke depan, harus visioner, punya pandangan jauh ke depan. Berikutnya perintah untuk mendidik dan mengajarkan anak ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan peran orang tua. Ini peran orang tua ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Maksudnya adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat dan pemimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta milik tuannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Intinya masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Maksudnya kita ini sebenarnya adalah pemimpin dalam skop atau ruang lingkup diri kita sendiri. Ya minimalnya pemimpin dalam keluarga, minimalnya pemimpin dalam diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa selamat baik fid dini wa dunya wal akhirah, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW mengatakan mas'ulun sebagai peringatan berupa pertanyaan yang akan Allah sampaikan kepada seorang hamba tentang amanah untuk mendidik anak tak kala mereka berdiri pada hari kiamat.
Jadi nanti juga bagi orang tua kita ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak tentang pendidikan anak kita. Sebagian ahli ilmu bahkan mengatakan sesungguhnya Allah akan terlebih dahulu bertanya kepada orang tua pada hari kiamat sebelum bertanya bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana orang tua memiliki hak, maka anak-anak juga mempunyai hak. Ini dahsyatnya ini. Bahwa Allah kelak bertanya kepada orang tua pada hari kiamat sebelum bertanya kepada bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Ya, pertanyaan sikap orang tua terhadap anak itu nanti lebih dahulu daripada sikap anak terhadap orang tua. Ya, intinya apa? Ya, adanya kutwah, at-tarbiyah bil kutwah, contoh yang baik orang tua terhadap anak itu nanti akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan Allah, perlakuan kita yang berkaitan dengan perlakuan kita terhadap anak-anak kita. Karena yang ditanyakan pertama itu adalah orang tuanya, bukan anaknya, bukan sikap anak pada orang tua. Yang ditanyakan terlebih dahulu itu adalah sikap orang tua terhadap anaknya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, didiklah anakmu sebab engkau akan ditanya terkait anakmu. Apa saja nilai yang telah engkau didik dan ajarkan. Saja yang diajarkan, apa yang diajarkan, yang dicontohkan di lingkup keluarganya. Anak juga kelak akan ditanya tentang bagaimana baktinya dan ketaatannya terhadapmu. Sebagaimana Allah mewasiatkan anak-anak untuk berbakti dan berbuat baik pada orang tua dalam firman-Nya, "Wasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni kepada bapak dan ibunya atau ibu dan bapaknya. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Namun orang tua juga diberi wasiat oleh Allah untuk selalu berbuat baik dengan mendidik dan mengajarkan adab pada anaknya. Yusikumullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Ingat, bukan hanya anak yang diberi wasiat oleh Allah, tapi orang tua juga diberikan nasihat terhadap Allah, juga memberikan nasihat terhadap orang tua tersebut. Berikutnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa orang tua memiliki pengaruh yang besar pada anak-anak mereka dalam hal akidah, agama, akhlak, watak mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani, serta fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kama tuntajul bahimatan jam'a'ah hal tuhissuna fiha min jat'a'ah. Seperti halnya binatang yang melahirkan binatang yang sama-sama secara utuh, adakah kamu menemukannya adanya kebuntungan? Ini adalah pemisahan yang begitu bermakna dan mudah dinalar logika ya, atau akal pikiran. Binatang pada umumnya lahir dalam keadaan yang baik, selamat dari cacat dan aib. Adanya realita di mana hewan tersebut buntung atau terpotong tangan, telinga, dan kakinya, maka sesungguhnya kecacatan itu hanyalah muncul karena pemiliknya ataupun pengembalanya, baik itu karena kelalaian pengembala atau perbuatan hewan itu sendiri. Tapi perlu diingat, apa yang menjadi pembeda daripada manusia dengan binatang atau hewan? Kalau hewan itu sifatnya statis ya, tidak berubah, sudah mulai lahir. Tapi kalau manusia itu paket potensi. Manusia itu dilahirkan paket potensi. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada kalanya fujur, ada kalanya takwa. Ada kalanya dia bermaksiat ingkar terhadap perintahnya Allah, ada kalanya tidak. Lah, pendidikan keluarga ini memiliki peranan yang sangat penting. Kemudian bagaimana keluarga itu dibangun dengan pondasi dasar yang kuat, lebih-lebih dalam hal tauhid, dan orang tua harus mencontohkan yang baik-baik di sana. Karena kesuksesan pendidikan anak itu tidak pernah terlepas dari pengajaran orang tua itu sendiri. Demikianlah ihwal anak, sesungguhnya anak kita dilahirkan di atas fitrah. Apabila anak belajar kedustaan, penipuan, kerusakan dan penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran lainnya, akhlak yang tidak baik, contohnya kalau dalam konteks kita, anak itu apesuan, anak itu langka, bengal, karing tua, itu tetap dikembalikan pada cara pola pendidikan orang tuanya. Kenapa? Karena yang diperhatikan itu adalah sikap orang tua dulu. Sikap orang tua terhadap anak sebelum ngejudge atau menghakimi sikap anak terhadap orang tuanya. Bagaimana cara perilakuan pendidikan orang tuanya terhadap anaknya. Maka sungguh fitrah telah menyimpang, bisa jadi disebabkan buruknya dan ketidakpedulian pada pendidikan ada anaknya tersebut. Bisa jadi pula, bisa jadi disebabkan buruknya. Kembali lagi. Maka sungguh fitrahnya telah menyimpang, bisa jadi disebabkan buruknya dan ketidakpedulian pada pendidikan anak tersebut. Bisa jadi pula karena pengaruh sosial dan teman-teman yang buruk. Dikarenakan betapa penting dan agungnya amanah ini, kami sebutkan di sini pilar-pilar dasar-dasar yang selayaknya setiap orang tua memberikan perhatian guna mendapatkan cita-cita yang mulia dan harapan yang istimewa, yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Gus Baha itu bahwa wa min adzabil anbiya takrimul aulad, bahwa salah satu bentuk daripada adabnya para nabi itu yang muliakan anaknya. Ya, sesuai dengan relate dengan penjelasan kita yang di atas itu, bahwa Allah akan mengisap atau mempertanyakan nanti, memintai pertanggungjawaban orang tua terlebih dahulu sebelum memintai pertanggungjawaban anak terhadap orang tua. Sikap orang tua terlebih dahulu yang dihisap, baru kemudian sikap anak terhadap orang tua. Semoga kita semua diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan taufik hidayah untuk senantiasa memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki perhatian yang cukup luas untuk kemudian bisa membersamai anak-anak kita, sehingga anak kita itu menjadi tumbuh menjadi generasi yang soleh musleh, menjadi generasi yang baik, yang bisa beradaptasi dengan temannya tanpa kemudian meninggalkan identitas sejatinya sebagai seorang muslim yang baik zahir ataupun batin. Demikian untuk pertemuan pertama kelas parenting ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.